Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya bersama dua orang santri yang sebentar lagi ini mau keluar lah, mau tamat, mau selesai belajar di pesantren Hidayatullah Kabupaten Lingga. Yang pertama ada Andi Ahmad Sutarmadi. Yang kedua Rizky Irfandika. Yang pertama mungkin kita akan bertanya dulu ya. Mungkin dengan Andi dulu awal kenal pondok pesantren itu dari mana? Awal kenal dia dari kawan yang SD pindah ke sini, terus tambah dia mau masuk ke sini. Jadi Andi ini asalnya dari mana? Asal dari SP2. SP2 Kecamatan Lingga Timur. Lingga Timur. Jadi waktu itu ada kawan. Ada kawan yang itu masuk SD sini. Siapa itu? Abian. Oh, dapat informasi kalau di Daya ada pesantren. Ada pesantren. Jadi kasih tahu kabar ke orang tua. Terus orang tua penyuruh masuk ke sini. Masuk ke sini. Waktu itu Abian itu dengan kamu satu kelas? Enggak. Satu kelas ya. Abian setelah itu lanjut ke Dabo. Jadi Andi masuk ke sini. Jadi dengar kabar pertama dari kawan ya. Iya. Kalau Dika, ya Bang Dika awal kenal pondok dari mana? Saya awal kenal tu Pak dari kawan Pak. Dari kawan juga? Dari kawan Pak. Gara-gara dia tu masuk sini, saya pun ikut juga. Dulu tu saya pernah daftar ke Darussilmi Bintan Pak. Dulu pernah daftar ke Bintan? Gara-gara saya ditolak kerana ada pandemi. Kan tidak boleh orang dari luar Tanjung Pinang kan masuk. Jadi saya terpaksa lah masuk pesantren sini. Terpaksa ya? Dulu terpaksa Pak. Dulu terpaksa. Sekarang masih terpaksa? Sekarang ni macam lah sedap Pak. Lah sedap ya? Jadi waktu itu dapat informasi dari kawan tuh orang mana? Om tu dia Pak, Diki. Iya Pak. Jadi Dika asalnya dari mana? Saya asal dari Lundang, Desa Sekana Pak. Desa Sekana. Iya. Luar biasa kampungnya. Banyak apa kira-kira penghasilan di kampung kan laut ya? Iya. Tinggal di atas laut gitu ya? Iya. Apa kira-kira penghasilan di sana? Banyak, kadang gonggong, kadang ikan bubu, ikan jaring, macam-macam Pak. Kelong. Ada Pak ketam. Banyak ya? Luar biasa. Kalau kalian berdua, kan namanya orang merantau atau pertama kali tinggal jauh dari orang tua itu kan ada pengalaman. Awal masuk ke sini mungkin rasa nggak betah itu kan pasti ada. Kira-kira yang Andi rasakan mungkin pertama waktu itu apa? Pertama masuk ke sini rasa dia sepi. Sepi, tak ada orang? Sepi macam mana? Kesepian Pak. Kesepian? Padahal banyak kawan? Jauh dari orang tua, kurang kenal juga sama kawan baru pertama masuk. Saya main tenda nangis, tenda pindah dalam dari sini ya. Dalam lama sini alhamdulillah betah dan sampai sekarang. Apa yang kira-kira bikin Andi betah ini? Karena banyak kawan juga Pak, dah akrab. Udah mulai akrab ya. Jadi awal-awal guncang itu biasa ya? Biasa ya? Bisa. Dika, kira-kira waktu masuk ke sini awalnya gimana? Atau memang Dika sudah terbiasa jauh dari orang tua? Saya tak pernah Pak. Karena saya anak kesayangan, saya anak tunggal, jadi tak pernah jauh dari orang tua Pak. Jadi pertama-tama saya tu macam sedih juga Pak. Gara-gara tak pernah jauh dari orang tua. Tapi lama-lama kan macam ada rasa senang tengok-tengok kawan ramai kan. Kawan akrab, tidur sama, kadang makan sama. Jadi saya lama-kelamaan saya betah Pak. Betah. Sini. Kan perjalanan kalian ini kurang lebih 3 tahun. Kurang lebih 3 tahun belajar lama di sini. Kan pasti ada pengalaman yang berkesan. Pengalaman yang mungkin sering diingat. Jadi kira-kira apa pengalaman yang paling tak bisa dilupakan? Mungkin Andi dulu, apa kira-kira? Pengalaman waktu pergi ke pulau-pulau gitu Pak, melihat ke pulau-pulau yang jauh, perjalanan yang panas Pak. Jadi waktu itu memang kita ada kegiatan Isra Mi'raj atau Maulid Nabi ya. Kita ke Kojong ya, ke Kojong dan ke Kongki ya. Itu pengalaman yang Andi merasa sangat berkesan ya. Kalau Dika apa? Sama Pak. Sama, gara-gara di situ kan banyak pengalaman, dapat kita nengok-nengok orang-orang pulau tersenyum ketika kita datang. Dan ketika kita pulang pun banyak orang macam terima kasih kepada kita. Jadi saya tidak melupakan ketika kita datang ke kampung-kampung. Dan saya pun ketika saya ke Lubuk, itu saya teringat terus Pak. Macam payah nak dilupakan. Kenangan ke Lubuk, kenangan ke Kojong Kongki tu. Berarti selama ini kita jalan ke situs-situs sejarah, jalan ke Mopar, itu
berkesan ya. Berkesan. Karena jalan-jalan, kemudian intinya kegiatan di luar kelas ya. Ya. Itu berkesan ya. Kalau Andi, Ustadz ingat mungkin dulu pernah dibangunkan, dia nengok Ustadz lewat pura-pura tidur, ya kan? Pernah ya. Dika apa ya, Dika ya? Kalau Dika dia awalnya rajin, cuma kalau dikasih tahu sekarang sebentar lagi lupa. Jadi dia susah menghafal ya. Iya. Dika susah menghafal ya. Iya, Pak. Dari SD, Pak. Dari SD ya. Susah menghafal. Susah menghafal. Berarti Dika itu tipe orang yang memahami. Jadi kalau seharusnya begitu. Kadang kita baca teks tuh kita hafalkan ulang tuh susah. Tapi kalau kita sesuai dengan pemahaman kita menjelaskan, bisa kan? Iya. Bisa. Berarti tipenya begitu. Berarti orangnya mungkin rasional ya. Kurang lebih seperti itulah. Jadi Andi, kemudian Dika, sebentar lagi ini kan kalian sudah mau keluar. Kemudian pengalaman yang dirasakan selama ini adalah bagaimana bersahabat dengan kawan-kawan, kemudian pergi kemana-mana bersama-sama. Kita pergi ke Kongki, ke Kojong, waktu itu kegiatannya bersama-sama, tidur di sana malam-malam dengan masyarakat. Itu berkesan kan? Berkesan. Nah, kemudian kalian setelah ini lanjut kemana? Andi sendiri lanjut kemana? Rencananya pergi mau masuk MA sini, Pak. Di sini sudah tak ada MA. Oh, SMA Integral, Pak. SMA Integral, betul. SMA Integral Bundah Tanah Melayu. Jadi melanjut di situ. Iya, insyaallah. Kenapa lanjut di situ? Kan masih ada SMA negeri, masih ada sekolah-sekolah yang lain nih. Kan di situ dia berbasis Islam juga, Pak. Ada berbasis Islamnya juga ya. Ah, Jadi mau ingin memperdalam lagi ya, iya. ingin belajar lagi supaya nyambung. Ya, betul. Dika mau lanjut kemana? Saya insya Allah saya nak nyambung ke Tebu Ireng Madani Tanjung Pinang, Pak. Tebu Ireng Madani, Tanjung Pinang. itu cabang dari Tebu Ireng ya? Ya. Kenapa mau pilih ke sana? Karena saya ingin menjadi bisa ngajar orang ngaji, Pak. Bisa ngajar orang agama, lagi pun perkawanan dalam pesantren itu beda, Pak. Ketika kita di kampung. Betul. Ketika kita di kampung mungkin kita kenal orang itu je. Cuma ketika kita ke pesantren bisa kenal orang SP, bisa kenal orang Limbung, lebih akrab macam adik-beradik, Pak. Ya. Kalau di kampung tu walaupun kita nak sedekat macam mana pun tak pernah, Pak, tidur bersama. Ya. Betul. Jadi di sini susah senang semua sama-sama Ya. ya. Jadi Dika lanjut ke Pinang, Andi lanjut ke SMA. Suatu saat semoga kalian nanti bisa tetap kembali ngajar di tempat ini. Kita harapan kan sejauh apapun kita pergi merantau, Ustadz jauh-jauh dari NTT suatu saat pasti akan kembali ke tempat asalnya. Jadi kalian pergi sejauh manapun belajar silakan. Bila perlu nanti ke luar negeri, ke Mekah, ke Madinah, belajar sana ya, gali ilmu sebanyak-banyaknya, kemudian balik ke sini. Enggak menutup kemungkinan suatu saat nanti Dika bisa menjadi pondok pesantren, menjadi kiai, pimpinan pondok pesantren Hidayatullah Kabupaten Lingga. Iya, karena kamu asli daerah dari Lingga. Nggak bisa menutup kemungkinan. Andi pun seperti itu. Nggak menutup kemungkinan 10 tahun lagi kamu bisa jadi pimpinan pondok pesantren Hidayatullah di Kabupaten Lingga. Ya, intinya dari sekarang bagaimana ada kemauan untuk terus belajar. Ya Dika ya. Ya. Nah, Dika, Andi setelah lanjut dari itu ya terus belajar lagi kuliah S1, lanjut lagi kuliah S2 dan lain sebagainya. Mungkin dari awal Andi hobinya apa Andi? Hobinya main bola, Pak. Main bola. Bola apa nih? Bola voli, bola takraw, Futsal, Pak. hobi futsal ya. Nanti sering olahraga di kampung Sering. sama kawan-kawan ya. Kawan-kawan di kampung, Pak. Makanan apa? Hobi makan apa? Makanan kesukaan. Yang paling betul-betul disuka lah. Udang, Pak. Udang ya? Udang mati atau udang hidup? Udang dimasak, Pak. Dan masak. Bukan masih hidup gitu. Tidak. Oh. Dika, hobinya apa? Hobi saya kalau dulu saya pernah, Pak, hobi main motor, Pak, main balap. Balap motor. Iya, Pak. Cuma saya terfikir pula takut jatuh, jadi saya jauhkan hobi itu, Pak. Dari kapan itu hobi balap motor? Itu dari kelas 7, Pak. Dari kelas 7. Dari kelas 7 sampai kelas 8. Gara-gara saya tengok ke TikTok banyak orang jatuh, jadi saya dah nak ke, Pak. Berarti waktu di pondok itu memang balik ke kampung balap. Tak, Pak, cuma nonton-nonton je, Pak. Hobi nonton. Ya, nonton-nonton. Hobi menonton balap. Ya. Bukan hobi balapan. Bukan, Pak. Oh.
Tapi kalau nonton aja kan nggak jatuh. Nggak, saya Takut praktek. takut praktek, Pak. Takut dipraktekkan dalam ini sehari-hari gitu Ya. kan. Cuma sekarang nih hobi saya berenang lah dengan main hadroh, Pak. Menadro, ya betul. Jadi Dika kemudian Andri bisa menadro juga ya. Bisa lah sedikit. Bisa lah, intinya bunyi lah ya. Hmm. Nah, jadi mereka di sini ada belajar hadro ya. Hadro itu ada alat-alat kompang juga ya. Nah, jadi mereka Dika bisa main terbuka, ya. Tak gitu. Dika bisa, kemudian nyanyi bisa. Bisa, Pak, sedikit. Bisa ya, sedikit-sedikit. Nah, Andi bisa. Nyanyi bisa, hobi. Oh, Nyanyi bisa. selawat belum bisa. Belum. Pidato bisa. Insyaallah. Nah, Andi kalau pidato, kemudian imam, bisa lah imam ya. Kalau Dika memang dia serba bisa ya. Disuruh jadi imam bisa, jadi penceramah juga bisa. Nah, jadi itu harus digali terus. Jangan kita berpuas diri. Kalau hari ini misalnya kita bisa ceramah, kan cari lagi ceramah mungkin yang lebih lama lagi, latihan ceramah. Dari awalnya biasa kultum 7 menit, latihan naik setengah jam. Latihan lagi ceramah 1 jam penuh. Jadi kita akan menguji kualitas sejauh mana kita bisa. Andi juga ya. Nah, jadi pesan Ustadz ya, sebelum kalian keluar dari sini, sebelum lanjut belajar kemana-mana, ya ingat ya, kalian berasal dari Lingga. Belajar sejauh manapun kalian tetap punya cita-cita balik untuk mengabdi di Kabupaten Lingga. Ya Dika ya. Ya, balik amalkan ilmu kita di sini ya. Kampung kan dekat ya. Dekat ya, tarik gas 10 menit sampai. Ya kan? Nah, jadi intinya kita tetap hidup dalam lingkungan pondok pesantren. Kalau bisa kita buka pesantren di kampung kita, itu lebih luar biasa. Andi datang kembali ke Lingga, buka pondok pesantren juga. Nah, kemudian Dika balik ke Lingga, buka pondok pesantren juga. Iya, itu luar biasa. Berarti kalian bisa menjadi orang yang sukses, orang bisa mengamalkan ilmunya. Dan itu suatu saat yang paling kalian rindukan adalah kenangan bersama teman-teman. Itu susah kita rasakan suasana itu kembali seperti dulu lagi. Kalian kalau sudah tamat, karena Ustadz nih pengalaman jadi santri juga, kalian udah tamat, berpisah semua dengan teman-teman, 10 tahun lagi atau 15 tahun lagi, kalian akan cari, mana ya Reza dulu ya, kemana dia sekarang, apa tugas dia sekarang ya, pasti. Kalau sekarang kan mungkin rasanya biasa aja, kan ada HP dan lain sebagainya, tapi momen itu nggak akan kalian ingat terus, mungkin beda itu rasanya. Ketika kalian sudah 10 tahun, 15 tahun, pingin kembali lagi ke pondok, pingin bakar-bakar, pingin makan bersama, itu suasana itu yang kalian akan paling rindukan dan paling kalian ingat nanti. Jadi mungkin Dika terakhir, apa pesan yang ingin Dika sampaikan untuk adik-adik santri yang ingin belajar ke pesantren, kira-kira pesannya gimana? Kalau ada guncang dan lain sebagainya, gimana cara menghadapinya? Wahai adik-adik semua, semangatlah engkau, karena santri ini adalah pejuang. Ingat bahwasanya engkau adalah pejuang. Misalnya ketika kamu ingin lemah, ingat saja orang tuamu. Orang tua tidak ingin kita kaya. Orang tua tidak ingin kita kuat. Orang tua menginginkan kita menjadi anak yang baik. Orang tua menginginkan menjadi anak yang sukses. Anak yang bisa membawa orang tuamu ke surga. Wahai teman-teman para santri, semangat untuk berjuang. Dan para teman-teman yang satu kelas dengan saya, selamat menempuh hidup baru. Selamat menempuh hidup baru. Inilah kayak pesan pernikahan ya. Ya. Andi, apa pesan-pesannya? Jadi Dika tadi pesan bahwa kita kalau guncang, ingat ya pesan-pesan orang tua. Orang tua menitipkan kita di sini untuk belajar. Jadi apapun kondisinya kita harus tetap sabar. Intinya itulah. Kemudian Andi gimana? Apa pesannya? Pesan-pesan untuk adik-adik semuanya, teruslah semangat belajar karena perjalananmu masih panjang. Jangan cepat menyerah hanya karena kata-kata yang merendahkanmu. Wah, luar biasa. Dan taatilah peraturan yang ada di pesantren. Jangan melanggar aturan karena akan menyebabkan keburukan. Wah, luar biasa. Jadi Andi berpesan kepada teman-teman semuanya, kepada adik-adik kelas nanti yang mau masuk pesantren, intinya tetap semangat ya, karena perjalanan kita itu masih panjang. Wah, luar biasa. Jadi mungkin itu saja bincang kita dengan dua santri kita yang sebentar lagi akan tamat
Tanggal berapa kita perpisahan? Tanggal 2 Tanggal 2 Juni ya. Juni. Juni. Jadi Ustadz selalu berpesan satu saja, jangan pernah lupakan guru-guru kalian. Kalau di sini ya mungkin kalian sering diceramahi, sering dinasehati, sering diberikan teguran, tetapi kalau kita udah tamat ya tetap kita bertemu ya, jangan bawa perasaan ya, jangan disimpan dendam di dalam hati. Jadi ketika kalian dapatkan amanah seperti Ustadz misalnya, besok lusa jadi seorang Ustadz, ada jadi seorang pengasuh pesantren, pasti akan merasakan hal seperti itu. Itu hal yang biasa. Jadi tetap semangat. Semoga apa yang Andi cita-citakan, apa yang Dika cita-citakan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Semoga podcast ini bisa berkesan dan 10 tahun lagi, 20 tahun lagi atau kapanpun itu kita bisa bincang-bincang bersama lagi kembali. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.